Di akhir season 1, terlihat tulisan di gedung yang memberitahukan bahwa level selanjutnya akan dimulai, yaitu permainan dengan taruhan kartu wajah. Saat itu mereka sedang menunggu permainan dimulai. Begitupun orang dari pantai yang turut datang ke sana. Tapi tiba-tiba, sesuatu menembaki mereka. Padahal game belum dimulai serta aturan belum dijelaskan. Ini seperti pemusnahan massal yang disengaja. Mereka pun berusaha berlindung dari tembakan yang entah datang dari mana. Belakangan muncul sebuah pesawat yang membawa kartu King Scope. Dalam pelariannya, Arisu menemukan seorang pria yang tertembak namun masih hidup. Arisu pun berusaha menyelamatkannya, sembari mereka dikejar seorang pria berjubah yang diduga sebagai Raja Sekop. Walaupun Arisu berhasil membawa pria itu, namun nyawanya tetap tak tertolong. Ketika terpojok, An tiba-tiba datang menyelamatkan mereka. Tapi Chixia harus terpisah karena granat yang dilemparkan di dekat mereka. Mereka bertanya-tanya permainan macam apa ini. Mereka belum mendaftar dan tidak tahu apa aturannya. Tapi menurut Arisu, yang harus mereka lakukan adalah mengalahkan Raja Sekop itu. Jika orang itu adalah Raja Sekop, maka ada master permainan untuk tiap kartu wajah. Sementara di belakang mereka, ada mobil lain yang mengikuti untuk menyelamatkan diri. Namun tanpa mereka sadari, Raja Sekop tiba-tiba menaiki mobil itu dan membantai mereka semua. Raja Sekop yang kini di dalam mobil lantas mengejar kelompok Arisu. Karena Tata tidak ahli mengemudi, An pun mengambil alih kemudi. Namun An sempat kehilangan fokus yang membuat mobil mereka terhenti. Setelah insiden itu, Raja Sekop tentu tidak berhenti mengejar mereka. Arisu dan yang lain berhasil bersembunyi dari kejaran pria itu. Namun An sempat terpisah dari mereka. Untuk sementara waktu, mereka berencana untuk menetap di tempat itu. Mereka pun membagi tugas, di mana Tata dan Kuina akan mencari mobil, sementara Arisu dan Usagi akan mencari makanan. Ketika di supermarket, atau bisa dibilang bekas supermarket, Arisu melihat koran yang menulis tentang kematian ayah Usagi. Sebelumnya seseorang menulis artikel palsu tentang ayahnya, di mana artikel itu mengatakan bahwa ia menaklukkan Gunung Everest tanpa oksigen. Namun hal tersebut sangatlah mustahil. Bahkan saat diselidiki, ayahnya memang tidak pernah melakukan itu. Namun karena artikel tersebut, ayahnya dicap sebagai penipu. Ayahnya yang merasa terpojok lantas pergi ke Gunung Tanigawa, namun ia tak pernah kembali. Padahal itu adalah gunung yang tidak terlalu tinggi. Usagi sendiri tak pernah menyangka ayahnya akan tewas di gunung itu. Semenjak kematian ayahnya, Usagi pun merasa depresi bahkan hingga saat ini. Sekarang ia berpikir, jika ia kembali ke dunia nyata, maka bisa saja akan menambah kesedihan dan dia akan selalu merasa kesepian. Sekarang Usagi merasa ada baiknya jika ia tetap di dunia ini, dunia yang tak pernah menjadi penyebab kematian ayahnya. ウサギを守るから。ごめん。 Keesokan harinya, Arisu mencoba menganalisis permainan yang berlangsung. Berdasar apa yang dilihatnya, semua kartu berada di langit kota. Sementara Raja Sekop terus mendekat ke posisi mereka. Mereka mengambil kesimpulan bahwa bisa saja di seluruh kota adalah arena permainan. Arisu mendapat ide agar tak diserang, mereka harus bergabung dalam permainan lain. Mungkin mereka tidak akan mengganggu jika pemain ada di permainan lain.
Dan dengan bergabung dengan permainan lain, mungkin Arisu bisa mencari informasi lebih lanjut. Mereka pun setuju dengan usul Arisu untuk bergabung dalam permainan lain. Arisu memilih Raja Keriting. Menurutnya dia bisa dapat informasi lebih banyak dari sana. Dan keriting adalah genre permainan tim, sehingga lebih mudah menyelesaikannya jika bekerja sama. Singkat waktu, mereka tiba di arena permainan Raja Keriting. Di sana terdapat peraturan bahwa peserta harus memakai gelang yang disediakan, dan satu tim berjumlah minimal 5 orang. Masing-masing tim juga dilarang membawa senjata. Tiba-tiba, Niragi yang ternyata masih hidup muncul dan melengkapi tim mereka yang hanya berempat. Niragi juga sudah memakai salah satu gelang sebelumnya, sehingga mau tak mau mereka harus membawa Niragi dalam timnya. Setelah semuanya memakai gelang, pintu otomatis terbuka dan pemain dipersilakan masuk ke arena. Di sana mereka dihadapkan dengan tim Raja Keriting, dan inilah Raja Keriting tersebut yang bernama Kyuma. Dia pun memperkenalkan anggotanya. Ini adalah Shitara, Uta, Maki, dan Goken. Kyuma mengaku bahwa merekalah yang membuat game ini, tapi ini pertama kali akan dimainkan. Mereka juga mengaku merupakan warga negara ini. Kyuma menjelaskan semua permainan kartu wajah adalah pertarungan melawan warga negeri ini, dan tim yang kalah akan mati. Dengan kata lain, permainan ini adalah masalah serius bahkan bagi warga negara ini. Dan inilah permainan yang akan mereka mainkan dengan tingkat kesulitan Raja Keriting. Game ini bernama Osmosis. Game ini berdurasi 2 jam, di mana mereka saling bertarung demi poin, dan tim dengan poin terbanyak akan memenangkan permainan. Kedua tim mulai dengan 10.000 poin. Mereka bebas membagikan poin antar anggota. Poin bisa dibagi sesuka player, tapi minimal 100 poin. Terdapat 3 cara untuk mendapatkan poin, yaitu pertarungan, benda, dan markas. Sebagai contoh, misalkan Niragi punya 2000 poin, maka cara pertama yang bisa dilakukan untuk mendapat poin adalah pertarungan. Caranya cukup mudah, yaitu dengan menyentuh tubuh lawan. Dan pemain yang punya poin lebih banyak akan menang, dan pemenang akan dapat 500 poin dari yang kalah. Namun perlu diingat, mereka tidak akan tahu jumlah poin lawan sebelum bertarung. Saat dua tim bergandengan tangan, mereka akan menggabungkan poin mereka. Itu salah satu strategi untuk mengalahkan lawan dengan jumlah poin lebih banyak. Ada 6 benda yang disembunyikan dalam beberapa peti kemas yang tersembunyi, di mana pemain akan mendapat poin ekstra kalau menyentuhnya. Masing-masing tim akan memiliki markas. Jika pemain berhasil menyentuh markas musuh, maka pemain tersebut akan mendapat 10.000 poin. Sebab itu, harus ada penjaga untuk melindungi markas. Tapi saat pemain menyentuh markasnya sendiri, maka poin mereka menjadi tak terhingga. Dan jika pemain yang memiliki poin tak terhingga itu menyentuh tim lain, maka pemain yang disentuhnya akan kehilangan 10.000 poin. Dan yang menang akan mendapat 10.000 poin. Dan jika poin salah satu tim menjadi minus, maka mereka akan mati. By the way, pemain yang bertukar poin dari bertarung atau menyentuh markas, mereka menjadi non-aktif. Pemain yang non-aktif tidak bisa memperoleh atau kehilangan poin lagi. Jika pemain non-aktif menyentuh tim lawan, maka mereka berdua akan tersengat arus listrik. Pemain non-aktif bisa aktif kembali ketika menyentuh markas sendiri. Itulah semua peraturan permainan ini. Setelah membagi poin, mereka bisa langsung memulai permainannya. Dan permainan pun dimulai. Arisu membuat strategi dengan membagi poin, di mana para pelari cepat akan mendapat 300 poin, dan yang lambat akan mendapat poin tertinggi. Sementara penjaga markas mendapat poin paling sedikit. Pemilik poin rendah harus berpasangan dengan poin tinggi. Niragi dan Usagi sempat bertemu anggota tim musuh, tapi saat mereka bersatu, orang itu melarikan diri. Sementara di sisi Arisu, mereka menemukan benda dan benda itu memberikan tambahan 2000 poin.
Setelah mendapat poin, ternyata Kyuma sudah menunggu mereka. Arisu dengan tekad apinya merasa sanggup mengalahkan Kyuma seorang diri. Dan benar saja, Arisu yang punya poin 4.600 berhasil mengalahkan poin Kyuma yang hanya 2.000. Di mana ternyata Kyuma membagi rata semua perolehan poin mereka ke seluruh anggota tim. Karena baginya, rekan timnya dan dirinya itu setara. Mereka akan hidup atau mati bersama. Sementara di sisi lain, Usagi berhasil mengejar Goken dan mendapat poin darinya. Arisu juga berhasil mendapat poin dari anggota tim musuh. Setelah menang cukup banyak poin, mereka kembali ke markas. Sementara Kyuma dan anggotanya menyusun strategi baru untuk mengalahkan tim Arisu. Ternyata, strateginya adalah mendatangi markas Arisu. Saat itu Tata yang berjaga sendirian menyentuh markas dan memiliki poin tak terhingga. Namun ia hanya seorang diri dan dia hanya bisa memenangkan 10.000 poin. Sementara tim musuh berhasil mendapat 20.000 poin. Shitara yang disentuh Tata kini memiliki poin kurang dari 0, sehingga ia didiskualifikasi dari permainan juga dari kehidupan. Setelah insiden itu, masing-masing tim kembali berdiskusi karena kini tim Kyuma punya poin lebih banyak, sedangkan anggota tim mereka lebih sedikit. Arisu menyarankan untuk menghindari pertarungan dari mereka dan mencari beberapa benda yang masih tersembunyi untuk mengumpulkan poin. Tapi ternyata, Kyuma juga menggunakan strategi yang sama. Sekarang hanya 3 benda yang tersisa di arena. Di tengah pencariannya, Goken menemukan Usagi dan berhasil merebut poin darinya. Tim Kyuma juga kembali mendapat benda. Sekarang perbedaan poin semakin jauh. Kuina juga berada di situasi yang sama, di mana Maki berhasil mengalahkannya. Sementara Arisu berhasil menemukan benda, tapi Uta sudah duluan mengambilnya dan mendapat poin tertinggi. Arisu pun berada dalam situasi yang sulit karena harus berhadapan dengan 2 pemain sekaligus. Kyuma sengaja meninggalkan markas tanpa penjagaan, karena ia merasa tim Arisu tidak akan berpikir untuk menyerang markasnya. Arisu pun kini berstatus nonaktif karena kalah dalam pertarungan. Setengah jam menjelang akhir permainan, kini mereka harus mengatur strategi untuk mengalahkan tim musuh dengan poin yang cukup jauh. Arisu pun berencana menyerang markas Kyuma. Setidaknya jika 2 orang berhasil menyentuhnya, maka akan mendapat 20.000 poin. Anggota tim lain banyak yang tidak setuju karena resikonya sangat besar. Namun Arisu bertekad akan mengorbankan nyawanya asalkan anggota timnya tetap hidup. Sedangkan di sisi Kyuma, mereka menerapkan strategi bertahan karena sudah unggul jauh. Tiba-tiba Usagi muncul dan memancing mereka. Goken yang terpancing langsung bergegas mengejarnya. Sementara yang lainnya bersiap menyerbu markas mereka. Sisa tim Kyuma pun menyentuh markas dan memiliki poin tak terhingga. Saat Arisu mendekati markas, Kyuma menyentuhnya. Tapi ternyata status Arisu masih nonaktif. Kesempatan itu berhasil dimanfaatkan Niragi dan ia mendapat 10.000 poin. Tapi Kuina gagal menyentuh markas sehingga mereka malah semakin kehilangan poin dan waktu hanya tersisa 20 menit. Mereka pun semakin terpuruk karena rencananya gagal. Sementara Niragi terus memojokkan Tata karena gagal menjaga markas. Saat yang lain putus asa, Usagi berniat mencari benda terakhir. Ya walaupun itu tidak akan cukup, karena benda itu hanya memiliki 2.500 poin. Di sisi lain, Niragi terlihat muntah darah. Sepertinya semenjak kembali dari pantai, tubuhnya sangat tidak sehat. Singkat waktu, Usagi berhasil mendapat benda terakhir. Sekarang selisih poin semakin tipis. Untuk itu, Arisu berencana mendatangi markas Kyuma. Dia akan mengorbankan nyawanya demi kemenangan timnya.
Niragi yang terus mengalami muntah darah tiba-tiba bertemu dengan Usagi. Merasa kematian sudah di depan mata, sifat asli Niragi pun muncul. Dia tiba-tiba menyerang Usagi dan berniat melakukan apa yang tak sempat ia lakukan tempo hari. Untungnya Arisu berhasil mencegah hal tersebut. 7 menit menjelang akhir permainan, Arisu sempat menemui Kyuma. Dia senang Kyuma menjadi lawannya, karena Kyuma telah mengajarkannya banyak hal dalam kepemimpinan, melawan rasa takut, dan lain-lain. Sebagai salam perpisahan, Arisu meminta berjabat tangan dengan Kyuma. Awalnya Kyuma menolak, karena permainan masih berlangsung, dan jika berjabat tangan maka mereka akan bertarung dan Arisu pasti kalah. Namun Arisu tak masalah dengan itu, mengingat dengan waktu yang tersisa dia pasti tetap kalah. Mereka pun berjabat tangan, yang ternyata itu adalah strategi Arisu. Sekarang tim Arisu unggul atas Kyuma. Sebelumnya, Arisu melihat Tata sedang berusaha menghancurkan tangannya, di mana ia ingin melepaskan gelang itu dari tangannya. Tata meminta bantuan Arisu untuk melepas gelang itu, karena dia punya strategi untuk memenangkan game ini, mengingat dia punya 10.100 poin di gelang tersebut. Awalnya Arisu jelas menolak, tapi mungkin lebih baik kehilangan satu tangan daripada kehilangan seluruh nyawa timnya. Setelah berhasil melepas gelangnya, Tata meminta Arisu membawa gelang tersebut. Dan itulah awal mula strategi ini. Kyuma dengan sikap tenangnya pun akhirnya mengakui kekalahannya. Namun dia tidak terlalu masalah dengan hal itu, asalkan dia tetap bersama teman-temannya di alam baka. Begitupun teman-temannya yang terlihat biasa saja, karena mereka sudah berjuang sekuat tenaga. Kyuma dan timnya telah memenangkan banyak permainan. Namun meski semua permainan diselesaikan, mereka tidak bisa kembali dan hanya tetap menjadi warga negara ini. Kyuma hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Arisu dan teman-temannya. Kyuma juga berharap Arisu dapat menemukan alasan untuk hidupnya. Dan permainan pun berakhir. Tim Arisu berhasil menang tipis dari tim Kyuma. Sesuai peraturan, semua anggota tim yang kalah akan mati. Setelah Arisu memenangkan permainan, tiba-tiba pesawat yang membawa kartu Raja Keriting hancur dan tenggelam di lautan. Tata berhasil menebus kesalahannya yang gagal menjaga markas dengan sangat baik dan berhasil membawa kemenangan untuk timnya. Tapi karena kehilangan terlalu banyak darah, Tata pun tidak bisa bertahan. Tata! Di malam itu, permainan lain sedang berlangsung. Permainan itu berlokasi di penjara Teiyo. Terlihat seorang pria diminta mengenakan kalung, dan kalung itu menampilkan kartu keriting. Tapi saat naik ke lantai 2, ternyata beberapa orang telah menunggu game dimulai. Dan seseorang yang tak asing bagi kita juga terlihat berada di sana. Permainan itu memiliki tingkat kesulitan Jack Hati, dan permainan ini bernama sel isolasi. Adapun peraturannya, pemain harus menebak simbol yang muncul di belakang kalung mereka, namun mereka tak bisa melihat simbolnya sendiri. Game ini memiliki batas waktu 1 jam. 5 menit sebelum waktu habis, pemain akan diminta masuk ke salah satu sel dan menebak apa simbolnya. Jika tebakan salah, maka pemain tersebut berakhir. Dan jika waktu habis, maka kalung akan meledak. Selain itu, simbol akan berubah di setiap babak. Sel isolasi adalah seberapa besar pemain dapat mempercayai orang lain. Selain itu, Jack Hati diam-diam bergabung sebagai salah satu peserta.
Setiap jam, permainan akan diulang. Permainan selesai saat Jack Hati yang bersembunyi ditemukan dan terbunuh. Selain itu, pemain dilarang menggunakan benda reflektif untuk melihat simbolnya, dan dilarang menggunakan kekerasan atau senjata untuk membunuh. Game ini tidak memiliki batas waktu. Persediaan makanan juga sudah disiapkan untuk pemain. Saat berpartisipasi dalam game ini, waktu yang ada di visa pemain tidak akan berkurang. Dan permainan pun dimulai. Jadi intinya, mereka harus mencari tahu siapa Jack Hati yang bersembunyi di antara mereka lalu membunuhnya. Tapi mereka tidak boleh membunuh dengan kekerasan atau senjata. Jadi mereka harus membohongi Jack Hati tersebut tentang kartu di belakang lehernya. Dan game akan mengeliminasinya sendiri. Para pemain mulai membuat kelompok-kelompok untuk saling memberitahukan kartu mereka. Seperti kebiasaannya, Chishia hanya mengamati dan menganalisis orang yang mencurigakan. Mereka yang sudah berkelompok mulai merekrut anggota lainnya. Kali itu mereka mengajak Chishia bergabung dan Chishia pun setuju. Oke, 一緒に協力し合おう. Dan beginilah cara kelompok untuk memberitahu kartu yang ada di belakang leher rekannya. 5 menit menjelang waktu berakhir, mereka diminta memasuki sel penjara untuk menebak kartunya. Bagi yang tebakannya benar, maka dia akan tetap dalam permainan. Daya. Kemudian babak kedua pun dimulai. Kartu semua pemain diubah, begitupun seterusnya. Tapi pertanyaannya, berapa lama situasi ini akan bertahan? Jika semua orang berkata jujur, maka Jack Hati tidak akan diketahui. Lalu terlihat 2 orang yang berkelahi. Seseorang pun membantu pria yang terjatuh tersebut dan membisikkan di telinganya untuk memberitahu kartu yang salah pada rekannya itu. Dan sekarang adalah waktunya untuk menebak. Dan inilah yang terjadi jika tebakannya salah. Setelah kematiannya, wajahnya akan dieliminasi dari daftar pemain, sehingga pemain lain tahu siapa saja yang telah gugur. Tapi karena telah membohongi Genki, Seto malah dituduh sebagai Jack. Dan sekarang, kelompoknya berniat membohonginya. Namun Chishia tahu siapa yang memintanya untuk melakukan itu. Seperti biasa, mereka saling memberitahu kartu masing-masing. Dan Urumi memandu mereka semua untuk berbohong pada Seto. Dan sekarang waktunya menebak, yang menandakan akhir dari Seto. Setelah kematian Seto, babak selanjutnya dimulai. Itu membuat mereka bingung, karena itu menandakan Seto bukanlah Jack. Sekarang orang-orang semakin curiga satu sama lain. Urumi kembali mempengaruhi anggota timnya untuk menyingkirkan salah satu wanita yang sempat menentang keputusannya. Saat menebak, Tokui pun harus tereliminasi. Tanpa Urumi sadari, perbuatannya itu malah membuat anggota kelompoknya menjadi curiga dengannya. Bahkan anggota grupnya juga tidak percaya pada grupnya sendiri. Tapi orang-orang lain juga mulai menyingkirkan pemain lain, sehingga mereka saling berbohong. Di babak kelima, 2 orang tereliminasi. Namun permainan masih berlanjut, yang berarti Jack belum ditemukan. Sekarang semua orang semakin panik, karena setiap babaknya pasti ada yang tereliminasi. Urumi juga kembali membohongi anggota timnya yang tak dia sukai. Dan anggota timnya juga memikirkan hal yang sama untuk menyingkirkan Urumi. Dan karena bingung, sisa anggota timnya sepakat untuk membunuh mereka berdua. Yang akhirnya membuat Urumi dan Kaneko tereliminasi. Sisa anggota tim lain juga saling berbohong, yang membuat mereka berdua tewas. Sekarang hanya tersisa 6 orang, dan pasti ada Jack Hati di antara mereka. Dan saat ini, Chishia hanya berdua bersama Oki. Dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah saling percaya. Namun Oki yang sudah tak tahan dengan permainan ini memilih untuk tidak menebak dan pasrah dengan kematiannya.
Sekarang Chishia sudah tidak punya rekan, dan karena rekannya tewas, para pemain lain mulai mencurigainya. 俺ピンチじゃん。 Karena tidak punya rekan, Chishia mulai mendekati seseorang untuk meminta bantuannya melihat kartunya. Chishia berkata rekan Matsushita adalah pembunuh dan ia pernah melihat beritanya di koran. By the way, rekannya bernama Banda, yaitu pembunuh terkenal yang pernah membunuh 4 orang wanita. Chishia merasa Banda adalah Jack Hati. Sekarang hanya 5 pemain tersisa. Mungkin Jack akan menyerang sekarang. Saat ini hanya Matsushita yang dipercaya Banda. Dengan kata lain, akhir permainan ini ada di tangannya. Namun dia tetap tak bisa mempercayai Chishia, walaupun Chishia memberitahu dengan benar kartu pria tersebut. 君のマークはスペード。 Tapi Matsushita berbohong saat memberitahu kartu Chishia. ハート。 Pemain lain juga sudah curiga dengan Banda, karena Banda orang pertama yang meminta Seto untuk membunuh rekannya. Beberapa waktu kemudian, Chishia kembali mendekati satu-satunya pemain wanita yang tersisa. Dia menjelaskan Matsushita baru saja memberitahu kartunya, tapi Chishia merasa dia berbohong. Chishia memintanya memberitahu kartunya dengan jujur, dan Chishia juga akan melakukan hal yang sama. Chishia juga berkata bahwa Yaba adalah penipu. Chishia memberitahu kartu wanita tersebut, namun wanita itu hanya berlalu tanpa sepatah kata pun. 俺のはクラブだよね。 Sebelum waktu berakhir, Yaba memberitahu dengan jujur kartu kekasihnya. Namun wanita ini berbohong tentang kartu Yaba. ダイヤです。 Begitupun dengan Banda yang memberitahu dengan jujur kartu Matsushita. Namun Matsushita berbohong tentang kartu Banda. スペード。 Dan inilah saat menebak. Sementara Chishia yang tak tahu isi kartunya hanya bisa menebak. Karena dia yakin Matsushita berbohong dan wanita itu tak menjawab pertanyaannya, maka dia mengerucutkan pilihan antara wajik atau sekop. Setelah waktu habis, terlihat hanya Matsushita yang keluar dari ruangan. Dia pun bahagia karena merasa telah menang. Tapi ternyata Chishia juga berhasil selamat, dan Chishia langsung tahu kalau Matsushita adalah Jack Hati. やっぱり君がハートのジャックだったんだね。 Dan ternyata juga Banda berhasil selamat. Dari awal sebenarnya Banda sudah mengincarnya, dan Chishia menyadari hal itu. Dan ternyata seorang lagi yang selamat, yaitu Yaba. Sebelumnya, Yaba melihat Matsushita berbicara dengan Kotoko. Yaba memberitahu Kotoko kartu aslinya, tapi dia tewas. Itu artinya Kotoko dikendalikan orang lain. Saat di kafetaria, Chishia mengamati Matsushita, di mana dia berkomunikasi dengan Kotoko dengan mediasi cemilan. Mereka melakukan itu untuk saling memastikan apakah kartu mereka benar. Lalu Matsushita meminta Kotoko untuk berbohong mengenai kartu Yaba. Yaba juga sempat bekerja sama dengan Banda tanpa sepengetahuan yang lain. Banda juga sengaja tak berbohong tentang kartu Matsushita karena dia ingin mengorek informasi darinya. Matsushita pun dimasukkan ke sel, dan mereka memotong lidah Matsushita agar tak bisa menjawab kartu yang ia punya. Beberapa waktu kemudian, Chishia keluar dengan selamat, yang menandakan bahwa Jack Hati telah tertangkap dan mati. Begitupun dengan 2 orang yang tersisa. Kita kembali lagi ke Arisu. Setelah bermain dengan Kyuma, Arisu belajar hal baru. Awalnya Kyuma adalah pemain sama seperti yang lain. Namun lama-kelamaan, mereka menjadi warga negara dan malah membuat permainan di sini. Itu membuatnya sadar, meskipun mereka menyelesaikan semua permainan, mereka mungkin tak bisa kembali. Keesokan harinya,
Kuina berpisah dari mereka untuk mencari An dan Cixia. Apalagi mereka butuh lebih banyak sekutu untuk mengalahkan Raja Sekop. Jika satu permainan lagi bisa diselesaikan, mungkin mereka lebih dekat dengan tujuan. Hari itu, Usagi mengajak Arisu berburu untuk sejenak melupakan tragedi yang menimpa teman-temannya. Tapi mereka gagal mendapat buruannya. Ketika hari mulai gelap, mereka mendengar suara, dan saat dicek, terlihat banyak sekali mayat yang bergelimpangan. Dari semua orang, tertinggal satu orang yang masih hidup. Orang itu menyebut film, tapi belum sempat meneruskan perkataannya, dia pun tewas. Mereka pun memeriksa mobil pria tersebut dan melihat banyak sekali foto dan film. Mereka pun menonton rekaman tersebut yang ternyata adalah rekaman pria itu yang bernama Kaito. Di dunia ini, di mana kamera tak berfungsi, Kaito memakai kamera jadul ini untuk merekam. Beberapa orang yang diwawancarainya bahagia berada di dunia ini karena mereka bebas dari hukum dan aturan. Beberapa yang lain membenci dunia ini dan membuat mereka depresi. Di rekaman itu juga terlihat An yang sedang minum air sungai. Saat itu An mendapat fakta, semakin jauh dari pusat kota, tanaman dan ikan semakin banyak. An juga mendapati tanaman itu tumbuh dengan sangat cepat, yang mengartikan bahwa di dunia ini, waktu berjalan lebih cepat dari dunia nyata. An juga berniat pergi keluar Tokyo untuk mencari tahu dunia macam apa ini. Kaito juga sempat mendengar rumor ada komunitas yang hidup di pinggir Satagaya. Benar saja, terdapat banyak orang di tempat itu. Menurut pengakuan seorang pria di sana, sebelum dipindahkan ke kota itu, mereka semua melihat kembang api, sama seperti yang dilihat Arisu dan teman-temannya. Seorang wanita menceritakan tentang kembang api tersebut. Saat kecil, dia pernah menjalani operasi otak, sehingga ada lubang di tengkorak kepalanya. Dia menjelaskan, saat itu dia melihat kembang api di langit, tapi dia yakin itu bukanlah kembang api. Namun, belum selesai dengan ucapannya, Raja Sekop menyerang pemukiman itu. Dan itulah akhir video sekaligus menjelaskan apa yang terjadi di tempat tersebut. Lalu tiba-tiba, pesawat King Sekop lewat di atas kepala mereka, dan mereka pun mulai ditembaki. Ketika tersadar, Arisu mendapati seorang wanita yang telah menyelamatkannya. Wanita itu juga mengenal siapa Arisu. Dan yang membawa Arisu ke tempat ini adalah rekan wanita tersebut. Arisu pun menghampiri rekannya itu untuk sekedar berkenalan. Yang ternyata, Arisu sudah mengenal baik orang itu. Ya, sini. Itu adalah Aguni yang ternyata masih hidup. Aguni meminta bantuan Arisu untuk membunuh Raja Sekop, tapi Arisu sempat menolak dan meminta agar tak dilibatkan, mengingat Raja Sekop sangat kuat dan perlu mencari tahu kelemahannya terlebih dulu. By the way, wanita yang bersama Aguni itu bernama Heiya. Dia adalah seorang siswi yang kerap menarik perhatian para siswa di sekolah tersebut. Tapi sikapnya sangat angkuh dan omongannya sangat kasar pada orang yang tak ia sukai. Sebaliknya, dia akan melakukan apa saja untuk mendapat orang yang dia sukai. Seperti semua orang, hari itu mereka melihat kembang api di langit. Lalu Heiya tiba di dunia ini dan dipaksa memainkan permainan. Game pertamanya bernama Mati Mendidih dengan tingkat kesulitan 7 sekop. Adapun peraturan dalam game, jika berhasil lolos dari arena sebelum runtuh, maka pemain menyelesaikan permainan. Dan ketika game dimulai, tiba-tiba saja arena runtuh dan orang-orang banyak yang tidak selamat. Heiya juga sempat terkena reruntuhan dan kakinya pun cedera. Heiya juga tak melihat seorang pun di sekitarnya. Dan situasi di sekitar tempat itu sangat panas.
Heiya pun berusaha melepaskan besi yang tertancap di kakinya. Karena satu kakinya tak bisa bergerak, Heiya harus merangkak agar dia bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah melewati lorong itu, Heiya baru sadar ternyata ia mengambil jalan yang salah. Heiya sempat melihat mendiang ibunya meminta dia untuk lompat. Dengan rasa percaya, Heiya pun lompat yang akhirnya menyelamatkan hidupnya. Heiya merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat dalam permainan tersebut. Setelah berhasil selamat, Heiya melihat luka di kakinya yang sudah membusuk. Kemudian seorang pria datang menawarkan bantuan untuk mengamputasi kakinya, tapi dia tak mau melakukannya secara cuma-cuma. Akhirnya Heiya pun setuju akan kesepakatan mereka. Keesokan harinya saat Arisu terbangun, dia melihat pemandangan yang sangat indah. Tapi dia harus pergi untuk mencari Usagi yang terpisah darinya. Sebelum pergi, Heiya mencoba merayu Arisu. Tapi sayangnya, Aguni mengganggu kesenangan mereka. Aguni mengajak mereka pindah karena terlalu berbahaya menetap di satu tempat. Mengingat Raja Sekop selalu menemukan mereka. Untuk sementara, Aguni meminta Arisu agar lebih mengkhawatirkan hidupnya sendiri daripada harus mencari Usagi. Aguni memiliki rencana di mana ia akan memancing Raja Sekop ke atas bukit. Dengan memanfaatkan ketinggian tersebut, akan lebih mudah untuk membunuhnya. Sementara Usagi yang terpisah mulai kelaparan karena terlalu lama menunggu. Dia pun pergi ke sebuah rumah untuk mencari makanan. Tiba-tiba terlihat seorang wanita dan anaknya yang juga mencari makanan. Wanita itu memberi Usagi makanan yang dia temukan. Ternyata anak itu bukanlah anak wanita ini. Dia menemukannya terdampar di arena permainan. Dan masa berlaku visa anak tersebut hampir habis. Di sisi lain, kita melihat An yang sudah keluar dari kota Tokyo. Tapi saat mencari arah, dia menemukan hal yang aneh. Di mana kompasnya berputar tak karuan. Karena kompas sudah tak berfungsi, An mulai membuat tanda di pohon untuk menandakan jalan yang ia lalui. Di sisi Arisu, mereka menemukan tempat di atas tebing untuk mengalahkan Raja Sekop. Mereka mulai memasang perangkap agar mereka tahu kalau Raja Sekop mendekat. Singkat waktu, malam itu giliran Arisu untuk berjaga. Tanpa ia sadari, Raja Sekop sedang mendekat ke posisinya. Untungnya Aguni yang tetap siaga berhasil menembak Raja Sekop itu. Tapi tak semudah itu mengalahkannya. Di tengah pertempuran, Arisu sempat terkena granat dan jatuh ke sungai. Sementara Aguni juga terkena tembakan. Setelah mengapung satu malaman, Arisu akhirnya bisa bergerak ke pinggir sungai. Namun posisinya saat ini sudah sangat jauh dari Aguni. Dia sempat melihat sebuah tenda yang awalnya dia kira milik Usagi. Di malam harinya, Arisu melihat orang-orang yang sangat bahagia karena berhasil menyelesaikan permainan. Tapi setelah semua orang berlalu, ia tak melihat Usagi di sana. Di sisi lain pula, terlihat Kuina yang sedang bermain game dengan tingkat kesulitan Jack Sekop, di mana dia harus bertarung melawan banyak orang. Walaupun badannya penuh luka, Kuina yang punya ilmu bela diri berhasil memenangkan game tersebut. Setelah menjelajah cukup jauh, An akhirnya tiba di sebuah tempat yang mungkin tidak memiliki ujung. Di sisi Usagi, dia bersama anak itu berniat bermain permainan dengan tingkat kesulitan Queen Sekop.
mengingat visa anak itu sudah hampir habis, jadi dia harus bermain dengan taruhan nyawanya sendiri. Di tempat itu sudah menunggu beberapa pemain lain. Para pemain lain sempat kaget melihat Usagi membawa anak kecil, mengingat ini adalah genre permainan sekop. Tapi seseorang di sana yakin kalau Usagi bisa menang. Aris. Game ini bernama Skakmat. Tim Ratu akan bertanding melawan mereka yang disebut tim penantang. Dan inilah Ratu Sekop yang dimaksud. Dia memiliki 4 orang anggota termasuk dirinya. Sementara tim penantang beranggotakan 16 orang. 1 orang di tiap tim akan ditunjuk sebagai raja. Raja dari tim Ratu adalah dirinya sendiri. Dan dia berhak memilih raja untuk tim penantang, di mana dia memilih anak ini sebagai rajanya. Adapun peraturan permainan ini, tiap tim akan bergantian untuk total 16 babak. Saat giliran tim Ratu, anggota tim Ratu akan mengejar anggota tim penantang. Ketika simbol di punggung ditekan, lampu tombol berubah dari biru menjadi merah, yaitu warna tim Ratu. Dan pemain itu tidak bisa bergerak selama sisa giliran tersebut. Di babak berikutnya, orang tersebut harus bertindak sebagai anggota tim Ratu. Namun raja tidak bisa berganti tim. Ketika giliran tim penantang, maka peran dibalik. Tiap babak akan berlangsung selama 5 menit. Tim akan bertukar peran setiap babak. Tim dengan anggota terbanyak setelah 16 babak akan menang. Semua orang di tim yang kalah termasuk raja akan mati. Setelahnya, tim penantang dipersilahkan mengenakan tombol. Babak pertama, giliran tim Ratu akan dimulai. Dan game pun dimulai. Terlihat tim Ratu mulai bergerak mengincar mereka. Karena raja tidak bisa berganti tim, jadi tak masalah jika dia tetap di tempat. Salah satu tombol tim penantang berhasil ditekan. Dia tidak akan bisa bergerak sampai babak selanjutnya. Di babak selanjutnya, orang itu akan menjadi sekutu tim Ratu. Dan babak pertama pun berakhir. Sekarang anggota tim Ratu ada 9. Sedangkan tim penantang tinggal 11. Di babak ini giliran tim penantang yang mengejar. Namun sampai babak kedua berakhir, tim penantang tidak berhasil merebut satu pun. Di babak ke-10, terlihat tim Ratu sudah unggul jauh. Dan kali ini giliran tim penantang. Namun lagi-lagi tidak ada satupun yang berhasil mereka dapatkan. Setiap babak, jumlah tim penantang terus berkurang. Sebenarnya, orang yang direbut tim Ratu bisa saja membantu tim penantang dengan memudahkan tim penantang untuk menekan tombolnya, dan dia akan menjadi sekutu tim penantang kembali. Tapi mereka semua memilih menjadi sekutu tim Ratu, karena katanya jika menjadi sekutu tim Ratu, maka mereka menjadi warga negara, dan Raja Sekop tidak akan menyerang warga negara. Mereka juga tak perlu bermain permainan lain. Tapi masalahnya, anak itu tidak bisa berganti tim. Jadi seandainya semua orang menjadi sekutu tim Ratu, pada akhirnya anak itu akan mati. Di babak ke-13, tim penantang tersisa 3 orang, yaitu Arisu, Usagi, dan anak tersebut. Namun Ratu Sekop hanya mengincar Arisu, karena dia merasa Arisu adalah tipenya. Tapi Usagi terus saja melindunginya, walaupun ia harus babak belur. Babak ke-14 pun dimulai, sekarang giliran tim penantang. Di babak itu Usagi mengajak Arisu untuk setidaknya mendapatkan beberapa orang menjadi sekutu mereka. Usagi berhasil menangkap 3 orang, tapi sepertinya mereka lebih memilih untuk ikut tim Ratu. Karena mereka bisa jadi warga negara dan tidak harus ikut permainan yang lain. Usagi terus meyakinkan mereka bahwa saat ini yang terpenting bukanlah memenangkan permainan, melainkan kembali ke dunia nyata. Usagi berkata, setelah memenangkan semua permainan kartu wajah, mereka mungkin bisa kembali ke dunia nyata. Juga jika mereka tetap di sini, suatu waktu ada kemungkinan mereka bisa dikalahkan pemain lain. Pada awalnya mereka menolak,
karena mereka merasa dunia ini lebih baik dari dunia nyata. Usagi mengaku awalnya pendapatnya juga sama dengan mereka. Tapi walaupun dunia nyata penuh penderitaan, namun dunia itulah yang memberinya kehidupan dan membesarkannya. Sekarang Usagi bertekad untuk kembali dan memulai lagi dari awal. Akhirnya mereka pun sependapat dengan Usagi dan kembali berpihak pada tim penantang. Babak ke-15 pun dimulai. Kali ini giliran tim Ratu. Saat itu mereka sedang mengatur strategi di mana sang ratu hanya ingin Arisu sebelum memenangkan permainan ini. Di detik-detik akhir babak ke-15, Arisu sempat terpojok. Namun berkat bantuan Usagi, dia berhasil melarikan diri. Dan babak final pun dimulai. Karena mereka semua berkumpul di satu tempat, Usagi langsung bergegas menuju ke sana. Dan uniknya, mereka berhasil mendapatkan semua orang, serta menyisakan sang ratu sendirian. Awalnya, ratu juga merupakan pemain sama seperti yang lain. Tapi dia memilih untuk menetap di dunia ini, karena dia lebih menyukai tinggal di sini daripada di dunia nyata. Arisu sempat bertanya apa yang terjadi setelah semua permainan diselesaikan, tapi sang ratu tak menjawab apapun. Akhir kata, sang ratu pun tewas dengan kebebasannya. Setelah permainan selesai, mereka menemukan puing-puing bangunan yang telah hancur. Di sana mereka menemukan air hangat. Tanpa pikir panjang, mereka yang sudah lama tak mandi langsung masuk ke air, tapi dengan pembatas di antara mereka. Lalu mereka dikagetkan dengan beberapa ekor gajah berukuran sangat besar yang juga ikut mandi di tempat tersebut. Melihat keindahan itu, mereka pun saling jatuh cinta dan terjadilah apa yang seharusnya terjadi. Di kantor Mahkamah Agung, sebuah permainan dengan tingkat kesulitan King Wajik diadakan. Di sana kita melihat sang master strategi turut serta dalam permainan. Dan inilah Raja Wajik yang dimaksud, seorang mantan eksekutif di pantai sekaligus orang nomor 2, yaitu Kuzuryu. Ternyata selama ini dia menyamar sebagai penghuni pantai. Permainan dengan tingkat kesulitan Raja Wajik pun dimulai yang bernama Neraca. Sebelum mulai saya ingatkan kembali, permainan Wajik adalah genre permainan kecerdasan dan ini merupakan genre permainan favorit Chishia. Adapun peraturannya, dalam batas waktu 3 menit, pemain diminta memilih angka antara 0 sampai 100. Rata-rata angka yang dipilih kemudian dikalikan dengan 0,8. Yang memilih angka terdekat dengan rata-rata adalah pemenangnya. Semua orang kecuali pemenang akan kehilangan 1 poin. Saat poin pemain mencapai negatif 10, maka permainan berakhir untuk pemain tersebut. Orang terakhir yang bertahan menjadi pemenangnya. Namun setiap kali ada yang kalah, peraturan baru akan ditambahkan. Babak pertama pun dimulai. Babak pertama pun berakhir. Dan inilah angka yang dipilih para pemain. Rata-rata angka tersebut adalah 32,8. Lalu dikalikan dengan 0,8 yang hasilnya adalah 26,24. Dengan kata lain, pemenangnya adalah Kuzuryu. Selain pemenang, mereka akan kehilangan 1 poin. Permainan ini mirip seperti catur, poker, dan permainan intelektual lain, di mana kita harus bisa membaca lawan, tapi bukan membaca psikologinya, melainkan logikanya. Tiba-tiba, asam belerang mengalir pada neraca, di mana saat poin pemain mencapai negatif 10, neracanya akan timpang dan asam itu akan melelehkan tubuh pemain tersebut. Di dunia nyata, Raja Wajik adalah pengacara, bahkan arena permainan ini adalah pengadilan. Dan neraca raksasa ini bagaikan simbol di pin pengacara yang mewakili keadilan dan kesetaraan. Semua nyawa punya nilai setara, termasuk nyawa Raja Wajik itu sendiri. Babak kedua pun berakhir, dan inilah angka yang mereka pilih,
dengan rata-rata 16,6. Jika dikali dengan 0,8, maka hasilnya adalah 13,28. Dengan kata lain, Kuzuryu jadi pemenangnya lagi. 勝者クズリュウ様 Kuzuryu adalah pengacara yang selalu memperjuangkan keadilan. Tidak peduli apakah orang itu kaya atau miskin, kuat atau lemah. Tapi dia punya atasan yang tak peduli dengan semua itu. Baginya tidak ada keadilan di dunia ini, di mana itu sudah mengakar dari dahulu kala. Dan itu merupakan sistem yang tidak bisa diubah. Singkat waktu, babak ketiga pun berakhir. Dan inilah hasilnya. Hampir semua pemain memilih angka 0 dan hanya Chishia yang berbeda. Tapi dengan begitu, maka didapat rata-rata 20,2. Jika dikalikan 0,8, maka hasilnya adalah 16,16. Yang artinya di babak ini Damon menjadi pemenangnya. 勝った私勝った Sebenarnya Chishia sengaja mengacaukan logika mereka semua karena kepalanya sudah mulai pusing dengan permainan ini. Tapi karena strategi itu, di babak ke-6 Chishia berhasil menang. Sementara babak ke-7 Damon menang kembali. Di babak ke-10, dua pemain memiliki poin minus 9. Jika kalah, maka ini akhir baginya. Namun Kuzuryu lah pemenangnya di babak ini, yang artinya permainan berakhir untuk dua pemain tersebut. Dengan kalahnya dua pemain, dua peraturan baru pun ditambahkan. Pertama, jika dua orang atau lebih memilih angka yang sama, pilihan akan dibatalkan dan poin mereka dikurangi 1. Kedua, jika jawabannya tepat, poin yang kalah akan dikurangi 2. Dan inilah hasil babak ke-11. Karena semua memilih angka 0, maka pilihan dibatalkan dan poin semua peserta dikurangi 1. Kali ini Chishia berada dalam bahaya. そうなれば俺はゲームオーバー Dan inilah hasil babak ke-12. Untungnya di babak itu Chishia berhasil menang. Dan sekarang adalah akhir bagi Damon. Karena sesuai peraturan yang baru ditambahkan, poin yang kalah akan dikurangi 2. Sebelumnya Chishia menganalisa angka yang mungkin dipilih Damon. Dia mengeliminasi beberapa angka yang tak mungkin dan bertaruh pada sisanya. Dan permainan pun berakhir bagi pemain tersebut. Karena satu peserta tereliminasi, maka peraturan baru ditambahkan, yaitu jika ada yang memilih angka 0, maka yang memilih 100 jadi pemenangnya. Dan babak yang menentukan hidup Chishia pun dimulai. By the way, di dunia nyata Chishia merupakan seorang dokter. Tapi seperti biasa, di rumah sakit itu masih banyak terjadi nepotisme, di mana pasien yang punya koneksi dan uang selalu didulukan dibanding pasien yang tidak. Chishia sangat tidak setuju dengan cara tersebut. Apalagi seorang pasiennya sempat kehilangan nyawa karena keduluan oleh orang yang punya kedudukan. Tapi pada akhirnya, Chishia tidak bisa menghindar dari sistem itu dan terpaksa meneruskannya. Kembali lagi ke permainan. Tiba-tiba saja, Chishia memberitahu bahwa ia akan memilih 100 untuk memberi Kuzuryu bantuan. Jika Chishia melakukan itu, otomatis dia akan kalah, kecuali jika Kuzuryu memilih 0. Dan inilah hasil babak ke-13. Terlihat Kuzuryu sengaja memilih angka 0, yang berarti dia otomatis kalah. Di babak ke-14, Chishia kembali memilih angka 100 dan Kuzuryu tetap memilih angka 0. Sekarang poin mereka sama dan inilah babak terakhir bagi mereka. Di sini Chishia menunjukkan angka apa yang ia pilih. Dengan kata lain, jika Kuzuryu memilih angka 1, maka dia akan menang.
Sebelum waktu habis, kita kembali ke masa lalu, di mana Kuzuryu bertanya pada Momoka mengapa ia sengaja memilih menjadi penyihir dan sengaja mati. Momoka berkata itu demi cita-citanya. Dia memilih jadi penyihir bukan karena dia kalah dari peraturan. Dia melakukannya untuk menunjukkan bahwa semua tak akan berjalan sesuai keinginan mereka dan tidak akan ada pembantaian. Dia rela jika harus mati untuk menyelamatkan orang-orang. Itulah jalan hidup yang dipilihnya, dan inilah jalan hidup yang dipilih Kuzuryu. Permainan pun berakhir dan Chishia menjadi pemenang. Sekarang Kuzuryu senang bisa menikmati kebebasannya. Shin berpindah ke sisi Niragi. Saat itu dia sedang berjalan di kota yang sudah hampir seperti hutan. Di perjalanan, dia melihat seorang pria yang gagal dalam percobaan bunuh dirinya. Niragi dengan senang hati membantu pria tersebut, tapi dia malah menyiksanya dan membiarkannya mati menderita. Di sisi lain, Kuina mengikuti game dengan tingkat kesulitan Ratu Keriting. Dan tanpa sengaja, dia bertemu An yang juga ikut dalam permainan. Mungkin itu suatu keberuntungan, mengingat Keriting adalah genre pertarungan tim. Dan game pun dimulai. Di tempat lain juga diadakan permainan yang berbeda. Sebagian besar dari mereka gugur dan hanya sedikit yang berhasil selamat. Sekarang tersisa 2 permainan yang belum diselesaikan. Di sisi lain, Arisu menemukan senjata yang masih berfungsi serta beberapa amunisinya. Saat menjelajah, dia bertemu Chishia. Mengingat tinggal 2 game yang tersisa, beberapa orang datang ke lokasi tersebut untuk memainkannya. Tapi tiba-tiba, tapi sepertinya Niragi adalah tipe orang yang susah untuk mati. Sekarang mereka dihadapkan dengan pilihan sulit. Satu sisi, 2 teman mereka terluka parah. Sedangkan di sisi lain, Raja Sekop mulai mendekati posisi mereka. Di saat orang-orang berlarian, mereka juga bertemu Kuina dan An. Karena mereka sudah berkumpul, mungkin sekaranglah saat yang tepat untuk mengalahkan Raja Sekop. Di saat yang tepat, seorang pemain berhasil menabrak Raja Sekop, tapi Raja Sekop tidak mudah dikalahkan. Saat itu dia membuka topengnya dan terlihatlah wajah aslinya. Para pemain pun saling bahu-membahu untuk mengalahkan Raja Sekop. Bahkan seorang teman yang sudah sembuh dari lukanya juga turut membantu. Mengingat amunisi mereka terbatas sementara amunisi Raja Sekop tidak, mereka harus punya strategi yang cukup bagus untuk mengalahkannya. Kuina sempat ingat bom rakitan yang diberikan Chishia padanya, tapi itu tidak cukup kuat, sehingga mereka perlu pemicu untuk menciptakan ledakan yang lebih besar. Arisu berniat memancing Raja Sekop ke apotik. Jika tertutup dan dipenuhi asam aerosol, ledakannya bisa jadi kuat. Dengan kata lain, seseorang harus menjadi umpan, dan kali itu Aguni mempertaruhkan dirinya.
Sementara Arisu akan masuk ke apotik dan mempersiapkan mainannya. Tapi menjadi umpan sendirian itu terlalu berbahaya. Jadi mereka semua kecuali Arisu akan membantu Aguni. Dan mereka pun memulai rencananya. Sialnya, dua orang harus menjadi korban kebrutalan Raja Sekop. Melihat Heiya terbunuh di depan matanya, Aguni pun mengamuk sejadi-jadinya. Kuina yang ikut membantu malah ikut menjadi korban kebrutalan Raja Sekop. Di saat-saat terakhir, Aguni gagal melesatkan tembakan terakhir ke arahnya. Arisu yang telah siap dengan perangkapnya mulai memancing Raja Sekop untuk mengejarnya. Dan pada akhirnya, Raja Sekop pun musnah oleh ledakan tersebut. Namun Arisu harus kehilangan beberapa temannya sebagai bayaran. Luka yang diderita Aguni juga cukup parah, dan dirinya yakin tidak akan bertahan. Di saat-saat terakhir, Aguni sempat menemui Raja Sekop untuk memastikan kematiannya. Saking kuatnya, bahkan ledakan sekalipun tak bisa membunuhnya. Namun sekarang dia hanya tinggal menunggu ajalnya. Dia pun meminta Aguni untuk mengakhiri penderitaannya. Setelahnya, Aguni berniat untuk mengakhiri hidupnya juga. Dia sempat melihat sosok Heather yang memanggilnya dan meminta maaf karena telah memaksa sahabatnya memainkan peran yang buruk. Sementara di sisi lain, terlihat Kuina dan Heiya yang ternyata masih hidup meskipun sudah tertembak dan tertusuk berkali-kali. Namun mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada An yang lebih dulu meninggalkan mereka. Setelah Raja Sekop dikalahkan, sekarang tersisa satu permainan terakhir. Semua pemain yang tersisa diminta untuk segera mendaftar. Arisu pun membawa Usagi untuk mendampinginya dalam permainan. Setidaknya dari semua temannya, hanya Usagi yang masih bisa bergerak. Dan betapa mengejutkan, Ratu Hati dalam permainan itu adalah Mira. Permainan ini memiliki tingkat kesulitan Ratu Hati yang bernama Croquet atau yang sering disebut biliar rumput. Ini adalah permainan bola yang dipopulerkan di Inggris pada abad ke-19. Mira berkata, permainan ini tidak penting menang atau kalah. Untuk menyelesaikan game, mereka hanya perlu memainkan 3 babak tanpa mundur. Jika mundur sebelum selesai, maka permainan berakhir. Mereka bahkan diperbolehkan membawa senjata. Peraturannya hanyalah menyelesaikan 3 babak croquet. Jadi jika mereka bermain sampai akhir, maka permainan selesai meskipun mereka tidak menang. Permainan ini dimainkan dengan palu dan 2 buah bola. Pemain harus memukul kedua bola melalui 6 simpai sesuai urutan yang sudah diatur. Lalu untuk menang, pukul pasak akhir lebih dulu dari lawan. Di babak pertama, Mira berhasil menang. Sekarang adalah set kedua. Mereka merasa Mira hanya mengulur-ngulur waktu.
Melihat permainan ini begitu simpel dan sederhana, apalagi darah di kaki Usagi terus mengalir dan sewaktu-waktu bisa saja dia kehabisan darah. Di set kedua, Arisu yang mulai serius akhirnya berhasil menang. Yosh! Ketika set ketiga akan dimulai, Mira meminta waktu istirahat dan mengajak mereka minum teh bersama. Di sela-sela jamuannya, Arisu bertanya, setelah menyelesaikan game ini, apakah mereka bisa kembali ke dunia nyata? Karena banyak teman-temannya yang mati tanpa tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Tapi Mira berkata, Arisu akan tahu sendiri setelah menyelesaikan permainan ini. Dan dia tidak bisa memberitahu jawaban yang Arisu inginkan. Tapi Mira terus-menerus mengulur waktu dengan menceritakan sesuatu yang tak masuk akal. Mira sempat mengaku bahwa dialah yang menciptakan permainan 7 hati yang telah merenggut nyawa teman-teman Arisu. Karena tak tahan dengan ucapannya, Arisu sempat ingin membunuhnya. Namun ia sadar, kalau Mira mati, maka dia tak bisa melanjutkan permainan ini. Dan mungkin itulah yang Mira inginkan. Sekarang Mira pun mulai bercerita tentang rahasia dunia ini. Pertama, dunia ini tidaklah nyata, melainkan hanyalah ilusi. Kalau dilihat-lihat mungkin ada benarnya. Di kota terlantar ini terdapat teknologi yang tak masuk akal dan beberapa permainan konyol. Beberapa permainan seperti kejar-kejaran, petak umpet adalah pemikiran anak-anak. Semua yang terjadi di sini tak akan melampaui imajinasi seseorang. Mungkin saja Usagi yang dilihatnya saat ini juga merupakan imajinasinya. Mira berkata, Arisu sempat hilang ingatan dan dia adalah dokternya, yaitu seorang psikiater. Tiba-tiba, lokasi berpindah saat Arisu sedang diterapi. Di sana ia juga melihat Usagi yang kebetulan juga menjadi pasien di sana akibat depresi karena kehilangan ayahnya. Arisu pun mengingat saat ia melihat kembang api itu. Ternyata 2 sahabatnya tewas akibat tertabrak mobil. Arisu merasa bersalah karena dia merasa dirinya lah penyebab teman-temannya mati. Mungkin karena itu dia hilang ingatan. Mungkin Arisu juga depresi karena semenjak ibunya meninggal, dia selalu dikucilkan di keluarga. Ayahnya lebih memperhatikan adiknya yang mungkin lebih rajin dan berbakat dibanding Arisu. Sehingga dia merasa kurang kasih sayang dalam keluarganya. Hal itu membuat Arisu kehilangan jati dirinya dan mulai timbul pertanyaan di kepalanya tentang siapa dirinya atau apakah ada yang membutuhkannya di dunia ini. Usagi yang sedari tadi mengintip pembicaraan mereka kini mendatangi Arisu dan berusaha menyadarkannya. Mira berusaha mencegahnya dan berkata, inilah saatnya bagi Arisu untuk mundur, maka dia akan terbebas dari semua penderitaan. Dengan begitu juga, maka game akan berakhir. Mendengar ucapannya, Usagi pun sadar kalau ini bukanlah ilusi. Mira menawarkannya obat yang katanya akan membuat Arisu merasa lebih baik lagi. Arisu sempat ingin meminum obat itu, namun Usagi berhasil mencegahnya. Usagi terus berusaha menyadarkan Arisu bahwa ini semua bukanlah ilusi. Semua waktu yang mereka lalui adalah nyata. Bahkan jika itu ilusi, tentu Usagi tak akan bisa mati dalam ilusi tersebut. Mengingat Usagi adalah orang yang ia cintai. Dengan tindakan Usagi tersebut, serta tekad Arisu untuk tetap hidup untuk melindungi Usagi, akhirnya menyadarkan Arisu dari cuci otak yang dilakukan Mira. Dia sampai ikut terharu melihat Arisu yang sekarang memiliki tujuan hidupnya. Game pun kembali berlanjut. Permainan itu berlangsung dari sore hingga malam hari. Oke.
yang akhirnya permainan itu pun berakhir dengan Mira sebagai pemenangnya. Tapi permainan ini bukanlah soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang bertahan sampai akhir. Yang artinya, karena Arisu bisa bertahan, maka permainan pun selesai. Tapi karena Mira gagal membuat Arisu menyerah, maka dia pun harus mengucapkan selamat tinggal. Pada akhirnya, semua permainan telah berhasil diselesaikan. Sekarang Arisu tinggal menunggu jawaban apa yang akan terjadi setelahnya. Langit malam itu dipenuhi kembang api, seperti ucapan selamat pada para pemain yang masih bertahan. Kini semua pemain yang selamat akan diberi dua pilihan, yaitu apakah akan menerima kewarganegaraan atau menolak kewarganegaraan dan tempat tinggal permanen di negara ini. Aguni menjawab kalau dia menolak kewarganegaraan. Begitupun Heiya yang berusaha merangkak ke arah Aguni. Sama halnya dengan Kuina yang juga menolak. Berbeda dari yang lain, Banda dan Yaba menerima menjadi warga negara. Sementara Chishia menolak, begitupun dengan Niragi yang juga menolak. Usagi dan Arisu serentak berkata bahwa mereka menolak. Sekarang kita kembali di saat-saat pertama berkenalan dengan mereka untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana terlihat Usagi yang berdiri di samping Arisu, tapi mereka belum saling mengenal. Niragi dan Kuina juga terlihat berada di sana, namun juga tak saling mengenal. Begitupun dengan Chishia, Heather, Aguni, Tata, dan An. Dan inilah saat kembang api muncul. Ternyata semua orang yang ada di sana juga melihat hal yang sama. Dan kembang api itu ternyata bukanlah kembang api. Seketika seluruh kota hancur dan menewaskan ribuan warga di sana. Belakangan diketahui, sebongkah meteorit menghantam Tokyo, menyebabkan kerusakan parah di sekitar kota Shibuya. Chota dan Karube tewas akibat insiden tersebut, tapi Arisu berhasil selamat. Diketahui, saat tim penyelamat menemukan Arisu, jantungnya sempat terhenti selama 1 menit, dan dia berada di ambang perbatasan antara hidup dan mati. Di rumah sakit itu juga terlihat Chishia dan Niragi yang selamat, yang ternyata jantung mereka juga sempat berhenti. Begitupun Heiya, yang kakinya benar-benar diamputasi di dunia nyata. Terlihat juga Aguni yang baru saja selamat dari masa kritis, tapi mereka berdua tidak saling mengenal. Sementara, An juga berhasil melewati masa kritisnya. Juga Kuina yang saat itu bertemu kembali dengan ibunya. Ayahnya juga berada di sana yang kini dapat menerima jalan hidup yang dipilih Kuina. Hari itu adalah pertemuan Arisu dengan Usagi di rumah sakit yang sama. Walaupun mereka tak saling mengenal, tapi Arisu merasa seperti pernah melihat Usagi. Tapi mereka berdua tidak bisa mengingatnya dengan jelas di mana mereka pernah bertemu. Usagi juga merasa seperti pernah melihat Arisu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk jalan-jalan ke taman, sembari berkenalan agar lebih dekat. Dan begitulah akhir dari film Alice in Borderland. Intinya mereka yang berada di dunia itu adalah para pasien koma. Mereka yang berhasil selamat dari dunia itu adalah pasien koma yang berhasil melewati masa kritisnya. Sementara yang gugur, mereka yang gagal melewati masa kritis. Mungkin saat orang koma, ruhnya akan dipindah ke tempat lain. Dan di tempat itu dia bisa merasakan kesedihan, kebahagiaan, dan pengalaman yang dia rasakan seakan-akan nyata. Tapi setelah mereka sadar dari koma, ingatan itu dihapus.
Karena jika tidak, maka ingatan tersebut dapat menyebabkan kekacauan di dunia nyata. Serial ini mirip seperti serial Ghost Doctor. Bedanya, di serial Ghost Doctor, ruh orang koma dapat mengetahui bahwa dirinya yang asli sedang koma. Tapi ada satu hal yang mereka lupa. Masih ada permainan kartu Joker yang belum dimainkan.